Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani di mana demos dan kratos. Demos bermakna sebagai rakyat dan kratos bermakna sebagai pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak dan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut. Pertama, itu adalah memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat, di mana itu telah dipilih melalui pemilihan umum sesuai urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan oleh DPR ini. Kedua, itu adalah keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah dilandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, bukan karena semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal itu sekaligus memecah praktek korupsi yang merajalela. Yang ketiga, itu menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus ditetapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus diselenggarakan secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima atau yang terakhir, itu terdapat sistem kepartaian. Partai adalah media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih menjadi wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat. Entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya, semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah kalau di Inggris. Kalau di India, presiden pemimpin yang resmi. Yang kedua, ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni adalah demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantaraan atau majelis parlemen. Yang ketiga, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Yang keempat adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat atau warga negaranya. Yang kelima adalah demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih langsung oleh warga negaranya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina,
dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Yang keenam adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi ini menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individunya. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Kita lanjut ke prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasaan atau pemerintah serta menjamin hak rakyatnya. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang berdemokrasi. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nuraninya, serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Yang keempat, itu adalah pergantian kekuasaan secara berkala. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Pergantian kekuasaan secara berkala itu bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Yang kelima adalah peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Kalau pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat berjalan dengan. Yang keenam adalah penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Sekian penyampaian materi tentang demokrasi dari saya.